Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi hari ini, yaitu materinya adalah kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nanti silahkan kalian simak baik-baik ya. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon doa semoga untuk materi kali ini kita ada dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, silahkan kalian simak dan perhatikan video berikut ini. Baiklah anak-anak, kita langsung saja mulai untuk materi hari ini, yaitu kisah teladan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya di dalam sebuah hadis, suatu hari orang-orang berzikir hingga air matanya berlinang dan hati mereka pun tersentuh. Lantas ada salah seorang dari kaum Nabi Musa bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah di bumi ini ada orang yang lebih pandai darimu?" Mendengar pertanyaan tersebut, lantas Nabi Musa menjawab, "Tidak ada." Namun di dalam keterangan lain disebutkan juga, Al-Kisah suatu hari Nabi Musa alaihi salam sedang berkhutbah di hadapan kaumnya. Ada seseorang bertanya, "Wahai Nabi Musa, siapakah gerangan orang yang paling berilmu?" Lantas Nabi Musa pun menjawab, "Aku," kata Nabi Musa. Selesai berkata begitu, Allah menegur Nabi Musa alaihi salam sebab dia tidak mengembalikan ilmu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sepatutnya seorang nabi itu menjadi orang yang sombong. Yang maha tahu dan boleh sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya Allah memerintahkan Nabi Musa berguru kepada seorang nabi yang jauh lebih pandai darinya. Nabi tersebut yaitu bernama Khidir. Beliau tidak masuk ke dalam nabi yang 25. Namun Nabi Khidir ini diceritakanlah di dalam Al-Quran dan diabadikan ya. Nah, untuk menemui Nabi Khidir, Nabi Musa ditemani seorang muridnya yang bernama Yusya bin Nun. Untuk mendapatkan petunjuk keberadaan Nabi Khidir, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, di manakah orang yang lebih pandai itu?" Maka Allah pun menjawab, "Dia berada di pertemuan dua laut." Lalu Nabi Musa memberikan pertanyaan kembali, "Berikanlah pengetahuan kepadaku sehingga aku dapat mengetahuinya." Allah berfirman, "Nabi Khidir berada di tempat ikan itu yang mana memisahkan diri darimu. Disitulah Nabi Khidir berada." Kemudian Nabi Musa mengambil seekor ikan. Lalu dia berkata kepada Yusya, "Aku tidak memberimu tugas kecuali memberitahukan kepadaku saat ikan ini memisahkan diri darimu." Nah, mulailah Nabi Musa memulai perjalanannya. Dan ternyata kisah ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60-82. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Nabi Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan itu. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."
Muridnya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Lalu Nabi Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang kami telah berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Lantas Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Dia pun menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Nabi Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu." Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Maka Nabi Khidir pun berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Dan Nabi Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Lalu Nabi Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Nabi Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Nabi Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi penduduk itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu Nabi Khidir menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberi penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Nah, anak-anak, dalam sebuah riwayat diterangkan, saat berada di atas perahu, Nabi Khidir pun mengajarkan kepada Nabi Musa, "Ilmu manusia bila dibandingkan dengan ilmu Allah, laksana burung yang mematuk air di lautan. Ilmu manusia bagaikan air yang dipatuk,
sedangkan ilmu Allah bagaikan air yang ada di lautan. Jadi ilmu manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha luas. Wallahu alam. Nah, bagaimana anak-anak, sudah dilihat dan disimak videonya? Nah, itu adalah kisah keteladanan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran di dalamnya ya. Yang pertama adalah hendaklah ketika kita memiliki ilmu, bahwasanya ilmu kita hanyalah sedikit ya, bahwasanya kita sadari bahwa ilmu kita itu sangatlah sedikit ya. Nah, sedangkan ilmu Allah itu sangatlah luas. Seperti halnya kalau misalkan kita lihat lautan, nah kita ambil satu tetes celak, nah ketika tetesan itu jatuh dari tangan kita atau jari kita, nah sesungguhnya yang satu tetes itu adalah ilmu kita, dan sedangkan ilmu Allah adalah seluas lautan. Nah, seperti itu ya perumpamaannya. Nah, itu yang pertama. Hikmah yang kedua adalah kita tidak perlu sombong dan berlebih-lebihan ya dengan apa yang kita miliki, karena sesungguhnya milik kita itu tidak ada ya sebetulnya. Hanyalah Allah yang memberikan semuanya kepada kita, dan tidak pantas kita untuk menyombongkan diri ya. Nah, bahwasanya kita harus terus bersyukur malahan ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong ya dengan apa yang kita miliki, baik itu harta, baik itu ilmu ataupun semuanya ya. Nah, jadi kita tidak boleh sombong. Yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu yang kedua. Adapun yang ketiga ya, hikmah ketiga itu adalah kita harus selalu menuruti peraturan. Nah ya, baik itu peraturan dari Allah Subhanahu wa taala ya, ataupun peraturan dari negara kita, misalkan dari pemerintah ya, selagi aturan itu tidak melenceng dari ajaran agama Islam ya. Ataupun misalkan aturan di sekolah nih ya, selagi aturan itu baik maka harus kita patuhi. Nah ya, selagi itu tidak keluar dari ajaran agama Islam ya. Nah, jadi hikmah yang ketiga itu adalah kita harus selalu mentaati setiap aturan ya. Nah, supaya apa? Kita belajar tentang kedisiplinan ya, bahwasanya aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, aturan dibuat agar kita taat ya. Nah, itu seperti itu. Apalagi ini aturan dari Allah ya. Nah, harus kita taati, harus kita patuhi, harus kita laksanakan ya segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Nah, itu hikmah yang ketiga. Adapun hikmah yang keempat, nah ya, kita harus selalu berbaik sangka atau husnuzon ya. Baik itu kita berbaik sangka kepada teman kita ya, janganlah kita berburuk sangka ya, tapi harus selalu berbaik sangka husnuzon. Apalagi kita berhusnuzon kepada Allah ya, baik sangka kepada Allah. Contoh misalkan ketika kita mendapatkan kesulitan, ada orang yang selalu mengeluh ya, ah ya Allah kenapa seperti ini ya, apakah engkau tidak sayang kepadaku ya Allah, dan sebagainya. Nah, pasti akan ada banyak ya orang-orang yang demikian. Tapi kita harus selalu berbaik sangka ya, baik itu kepada Allah, berbaik sangka pula kepada teman kita, tetangga kita dan sebagainya. Jangan sampai kita berburuk sangka ya. Nah, malahan Rasulullah mengajarkan kepada kita itu harus selalu berbaik sangka ya. Nah, itu adalah hikmah yang keempat. Adapun hikmah yang kelima, nah kita harus selalu memperhatikan orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang tidak mampu atau orang yang miskin. Nah ini ya, bahwasanya ketika ada tetangga di sebelah kita, di sebelah rumah kita, atau di depan atau di belakang rumah kita ada orang yang tidak mampu, itu adalah kewajiban bagi kita yang mampu ya, bahwasanya kita harus membantu ya. Kita perhatikan ya, apakah ketika kita makan dengan enak ya, kita berpikir apakah tetangga kita pun sama. Jangan-jangan tetangga kita itu hari ini belum makan misalkan ya, atau kemarin pun bahkan hanya minum saja. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau ada kejadian seperti ini, maka nanti kelak di akhirat orang-orang yang tidak mampu ini akan datang kepada kita dan mengadukan kepada Allah bahwasanya
ketika di dunia kita tidak membantu mereka, ya. Nah, maka dari itu, ya, ketika kita memiliki harta lebih, maka sedekahkan, maka berikan, berbagi, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kikir alias pelit, ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, nah itu adalah hikmah yang kelima. Nah, hikmah yang keenam atau hikmah yang terakhir ini, ya, bahwasanya kita harus selalu beramal sebanyak-banyaknya, ya. Kita bersedekah sebanyak-banyaknya apabila kita bisa, ya. Nah, Bapak doakan semoga kita semuanya atau kalian pun bisa bersedekah dengan yang lebih baik, ya. Nah, boleh kita bersedekah dengan sebanyak-banyaknya atau beramal dengan sebanyak-banyaknya, tapi ingat, ya, jangan sampai sedekah kita atau amal-amalan yang kita lakukan tidak berdasarkan atas ridho Allah, atau melainkan ketika kita beramal niat kita adalah ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini, ya, hati-hati. Baik itu amalan dalam ibadah kita, ya, aktivitas contoh sholat misalkan. Kita rajin ke masjid, kita rajin sholat, tapi tujuannya apa? Supaya kita dipuji sama orang lain. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Nah, ataupun misalkan kita ke masjid supaya ingin apa? Dipuji sama orang tua atau diberikan uang sama orang tua. Ya, untuk misalkan niat awal sih tidak jadi masalah. Cuman kalau misalkan ini terus sampai akhirnya kalian pengen ke masjidnya karena dikasih sama uang sama orang tua, nah ini yang mungkin kurang baik, ya. Tapi semata-mata kita melaksanakan perintah Allah, kita melaksanakan aktivitas ibadah semata-mata karena ingin mendapat ridho Allah, ya. Jangan sampai ada di dalam hati kita satu niat bahwasanya kita ingin dipuji sama orang lain, ya, ingin dilihat sama orang lain. Apalagi misalkan kalian contoh sholat duha atau sholat tahajud, ya, kalian buka HP, foto dulu, OTW sholat tahajud. Nah, ini, ya, yang tidak boleh. Itu sifatnya apa atau niatnya apa? Pasti niatnya ingin dilihat oleh orang lain. Ketika diposting dia sama orang lain, si iya mah soleh dan sebagainya. Atau misalkan ketika kalian sholat dipoto pangmotokeun misalkan. Nah, ini, ya, niat-niat yang seperti ini yang bisa merusak amalan-amalan kita, ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu saja barangkali untuk hikmah yang dapat kita petik dari kisah singkat Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, ya. Bahwasanya intinya kita semua tidak boleh sombong, ya, dan tidak boleh ada hati ingin dipuji sama orang lain ketika berbuat kebaikan, ya. Nah, seperti itu. Barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan di hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, ya. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk tugasnya Bapak akan berikan. Ini tugasnya. Nah, bagi kalian yang menonton video ini di HP, silahkan di screenshot. Atau misalkan yang melihat di laptop ataupun di komputer, silahkan kalian skip lalu kalian tuliskan, ya. Nah, itu saja barangkali anak-anakku sekalian. Terima kasih banyak. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.